ากเลยมีแบงค์อัดไว้ยังอัดแล้วเทพมากเลยอ่ะโอ้แน่นอนไอเห็ดป่าเขาลำเนาพานี่ดิโอ้ยลุงเขาสุดยอดเลยไปเรามาพอเฮ้ยลุงเท่มากเลยมีแบงค์อัดไว้ยังอัดแล้วYa, kami akan mengenalkan Anda kepada seorang kakek asal Semarang, Jawa Tengah, namanya kakek Asrori. Dia ini umurnya 92 tahun. Coba kita lihat seperti apa kakek Asrori ini. Kakek Asrori ini merupakan seorang guru ngaji di mana gajinya itu hanya 800.000 per bulan. Tapi dia selalu menyisihkan 400.000 untuk dia belikan nasi bungkus. Jadi ada tetangganya yang jualan nasi kuning dengan lauk pauknya yang lengkap deh, pokoknya enak banget. Kemudian dia belilah nasi bungkus itu dan dia bagikan ke orang-orang yang bisa dikatakan memang kurang beruntung juga, misalnya seperti pemulung, kemudian juga ada tukang beca atau siapapun yang membutuhkan makan pada hari Jumat. Jadi dia hari Jumat aja untuk membagiinnya. Kalau Anda lihat ini naik sepeda ontel. Di sepeda ontel tuanya itu selalu digunakan ketika membagi-bagikan nasi. Nah, jadi kemana-mana selain naik sepeda ontel, dia juga selalu bawa radio kecil dan menyetel channel radio Masjid Agung Semarang. Ya, karena dia juga guru ngaji ini. Seperti Anda lihat di sini, dia mengajarkan mengaji kepada anak-anak di sekitar situ. Nah, kegiatan Pak Asrori ini sungguh sangat mulia. Jadi jika Anda ini baik di Jakarta atau di Bandung atau di berbagai kota lain juga ingin melakukan yang sama, bisa lewat berbagi nasi. Nah, siapa ini berbagi nasi sudah ada bersama kami di sini. Silakan Mas Andika, Mas Hadi untuk bergabung bersama kami. Mas Andika ini merupakan Andika Saputra, merupakan salah satu dari 7 orang founder dari komunitas berbagi nasi. Oke, kemudian Mas Hadi volunteer. Iya, ya. Mungkin saya ke Mas Andika terlebih dahulu. Mas Andika, awal mulanya nih gimana sih kok bisa ada ide untuk bikin berbagi nasi? Awal mulanya berbagi nasi ini tuh dulu inisiasi di Bandung. Jadi ada 3 orang, namanya Danang, Abu, dan Azhar. Mereka berkeliling bagikan nasi dan waktu itu saya juga sempat ikutan mereka. Terus karena saya domisili di Jakarta, terus saya sama teman-teman ngobrol, ya kenapa kita nggak bikin di Jakarta yang dimana kita tinggal gitu. Ya akhirnya pada saat itu kita mulailah keliling. Waktu itu kita masih belum ada rutenya, kita masih nyari-nyari keliling-keliling sampai lewat tengah malam kita masih keliling-keliling. Sampai akhirnya sekarang bisa 1 minggu ada 4 kali. Wow, itu dari 2012 ya? 2000. Kalau di Jakarta Desember 2012. Oke, dan sampai saat ini kegiatannya berapa kali seminggu? 4 kali seminggu. Wow, gitu. Katanya malam ini juga nanti ya? Malam ini ada di Sarinah. Di parkiran Sarinah kita standby jam 9 malam. Jadi kalau misalnya ada yang mau ikutan bisa langsung datang aja. Mas Hadi itu apa yang menginspirasi ingin volunteer gitu di berbagi nasi ini? Ya, karena kegiatan ini sih positif gitu kan, karena emang kita taunya awalnya dari sosial media, coba pengen ikutan gitu, akhirnya ketagihan sampai sekarang, ya kurang lebih udah 2 tahun lebih lah ikut kegiatan berbagi nasi ini. Ada nggak kisah yang kayak apa ya, yang cukup mengena banget di hati Mas Andika atau Mas Hadi selama pengalaman berbagi nasi deh nih ke orang-orang gitu, ada nggak yang benar-benar kayaknya mengena banget gitu? Kalau saya sih pribadi tahun lalu kita kebetulan lagi kolaborasi sama komunitas lain, kita jalan sahur, setelah itu kita nemuin ada perempuan, misalnya anak perempuan, dia sakit di jalanan, terus kita bawa ke rumah sakit, langsung kita uruskan dan urusin administrasi dan segala macam. Kalau misalkan kalau di yang homeless itu mereka ID juga tidak ada, terus kartu keluarga apalagi gitu kan. Sampai akhirnya kita mungkin bulan Ramadan dipermudah segalanya, bisa dirawat di situ sampai 2 minggu dan di situ benar-benar ya kita maksudnya hikmahnya buat dia dan buat kita pun ada gitu. Jadi selain berbagi nasi tapi juga menolong dia gitu ya. Kalau Mas Hadi sendiri ada nggak yang kira-kira pengen terus ikutin nih jadi volunteer tuh apa tuh ininya? Kalau pengennya sih ya kita kan berbuat kebaikan juga untuk sesama gitu kan ya. Walaupun kita hanya membantu sedikit tapi berarti untuk mereka kegiatan kita ini gitu. Jadi ya
pengen sih masih terus membantu. Gitu. Siapa aja sih yang dapat ini dari berbagi nasi bungkusnya ditujukan ke siapa aja tuh kalau misalnya di Jakarta? Kalau kita sih prinsipnya kita selalu menyebutnya mereka yang tidur beralaskan bumi dan beratapan langit. Jadi mereka yang memang homeless, terus masih mencari nafkah di malam hari, seperti mungkin pemulung. Kalau Jakarta ada manusia gerobak yang mereka cari nafkah di situ, tidur di gerobak dan segala macam. Nah, yang seperti itu yang kita kasih. Gitu. Oke. Dan kalau misalnya nih dari penonton ada yang ingin ikut turut serta dalam berbagi nasi ini, gimana caranya? Kita ada 4 meeting point nih di Jakarta karena kita kan ada 4 kali nih. Masing-masing itu ada di region Jakarta Pusat, ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Kalau yang misalnya bisa dipilih yang dekat aja. Kalau misalnya yang dekatnya ke Jakarta Pusat, bisa hari Kamis datang ke parkiran Sarina jam 9 malam. Selalu malam nih ya? Selalu malam. Oke. Terus kalau yang dekat Jakarta Selatan, kita ada di Masjid Al-Azhar hari Jumat jam 8 malam. Lalu untuk yang di timur juga hari Jumat di parkiran Robani Rawamangun jam 9 malam juga. Lalu ada Jakarta Barat di Aroyan dan Mogot. Oke, dan itu juga bisa dilihat di websitenya ya? Betul. Websitenya atau juga ada Facebooknya juga nih ya? Iya, ada Facebooknya, ini websitenya. Terus ada Facebooknya juga, kita ada Twitternya juga. Oke, Twitternya @berbaginasi JKT, bukan ID itu ya? Kalau ID itu yang Bandung. Oh, itu Bandung. Oke, kemudian kalau websitenya berbaginasi JKT.com. Oke, jadi siapa aja kapanpun seminggu 4 kali kan ya? 4 kali. Kalau bulan puasa makin ini nggak? Makin banyak nggak kegiatannya? Kalau bulan puasa justru kita vakum. Oh, justru vakum? Oh, oke. Jadi kalau misalnya bulan puasa itu kan banyak ya, maksudnya yang melakukan kegiatan berbagi. Jadi kita lebih memberi kesempatan buat mereka dulu. Karena kita beberapa kali juga survei. Bulan puasa itu justru nanti kebanyakan makanannya. Jadi malah jadi mubazir, terus yang diberikannya nanti pilih-pilih dan segala macam juga. Kita mengantisipasi itu. Baik, terima kasih banyak Mas Andika, Mas Hadi. Sukses terus atas kegiatannya. Bagi nasi, bagi fried chicken gitu juga nggak ya? Bisa. Oke, kita tunggu dulu di sini karena kita akan kasih lihat ini ke pemirsa. Ada aksi pembalap profesional sebenarnya, tapi pura-pura nggak bisa nyetir. Nah, bagaimana reaksi dari orang-orang yang disupirin nih sama dia? Kita lihat informasinya setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.